Ya, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita hari ini bersama-sama mau beribadah dan kita mau menaikkan syukur kita pada Tuhan. Mari sebelum kita memulai dengan ibadah ini, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Kau berikan, kesempatan untuk kami boleh beribadah, datang kepadamu. Kami memohon Tuhan untuk pimpinan-Mu, dengan keadaan apapun kami datang saat ini, biar kami boleh belajar menyerahkan segala beban kami ke dalam tangan-Mu, percaya bahwa Engkau yang dapat memberikan kepada kami kekuatan dan pengharapan, dan biar kehidupan kami boleh memuliakan Engkau, boleh melihat kebesaran-Mu, bahwa dengan Engkau kami boleh melalui setiap badai kehidupan. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hanya bagi-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita menaikkan syukur kita pada Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, ku hendak menyanyikan. Tuhan, ku hendak menyanyikan kasih setiamu selama-lamanya. Ku hendak memasyurkan kesetiaan-Mu dengan mulutku sepanjang ku hidup. Tuhan, ku hendak menyanyikan kasih setiamu selama-lamanya. Memasyurkan kesetiaan-Mu dengan mulutku sepanjang ku hidup. Sebab kasih setiamu, oh Tuhan, bagiku untuk selama-lamanya. Setiamu Tuhan, tegak seperti langit, kepadaku selama-lamanya. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Tuhan, ku hendak menyanyikan. Tuhan, ku hendak menyanyikan kasih setiamu selama-lamanya. Ku hendak memasyurkan kesetiaan-Mu dengan mulutku sepanjang ku hidup. Sebab kasih setiamu, oh Tuhan, bagiku untuk selama-lamanya. Setiamu Tuhan, tegak seperti langit, kepadaku selama-lamanya. Sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, oh Tuhan, bagiku untuk selama-lamanya. Setiamu Tuhan, tegak seperti langit, kepadaku selama-lamanya. Setiamu Tuhan, setiamu Tuhan, tegak seperti langit, kepadaku selama-lamanya. Kami bersyukur, Kau Tuhan yang baik. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu.
Allah kita bangkit, amin. Amin. Ya, mari kita serukan nama Yesus. Dia adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Mari kita katakan bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Kita katakan sekali lagi, bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. 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 Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau terus meninggikan nama Tuhan dengan mengatakan betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu.
atas segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Aku sembah Engkau, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Selamanya Kau Tuhan kami, Kau tetap Allah, walau bumi bergoncang, Kau tetap Allah. Segala puji syukur hanya bagi-Mu, ditinggikan nama-Mu. Selamanya Kau Allah kami. Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan kita sudah memuji, memuliakan Tuhan dengan luar biasa. Sungguh Tuhan itu baik, amin. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, yuk kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kami boleh berkumpul bersama-sama di sini. Sungguh suatu kesempatan yang luar biasa. Kami memuji, memuliakan nama-Mu, karena sungguh Kau layak menerima segala hormat, pujian, kemuliaan kami Tuhan. Kami sebentar lagi mau merenungkan, membaca firman-Mu. Mari Roh Kudus bicaralah kepada setiap kami, tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Tuhan Yesus, supaya nama Yesus saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, berkati semua perangkat yang kami pakai, sambungan internet, laptop, handphone, apapun itu yang kami pakai, bila semua bisa berjalan dengan baik, kami bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, hari ini kita akan bersama-sama, saya mau ajak kita bersama-sama untuk membahas satu kata ini, metanoia. Sebelum kita masuk ke situ, kita
mau bersama-sama membaca dua ayat berikut ini yang membangun tema, yang menjadi dasar dari tema kita di bulan Oktober ini. Temanya siap sedia dan makin teguh untuk jadi pelayan Tuhan yang bertanggung jawab. Nah, dua ayat ini dari Matius 25 ayat 10 saya bacakan. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Lalu dari 2 Petrus 1 ayat 10, karena itu saudara-saudaraku berusaha sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Jadi ini siap sedia dan makin teguh untuk kita jadi pelayan Tuhan yang bertanggung jawab. Nah, apa kaitannya dengan metanoia? Yuk kita lihat dalam waktu ke depan ini. Sebelum saya masuk ke inti nih, saya mau kasih lihat ini satu foto gambaran yang luar biasa. Saya senang sekali memandangi langit gitu ya. Memandangi langit, melihat bintang-bintang itu luar biasa. Maksudnya ketika saya melihat ke atas, saya melihat ke langit, melihat bintang-bintang yang begitu banyak, begitu indah itu, luar biasa. Dan ini sayang di Belanda nggak bisa lihat karena banyak polusi cahaya gitu ya. Jadi kalau mau lihat ini tuh harus benar-benar naik menyepi gitu ke gunung atau ke tempat yang jauh dari kota gitu sehingga bisa melihat luar biasa. Tapi ini kita bisa lihat kita bisa lihat gitu ya di tempat-tempat tertentu dan ini sungguh luar biasa. Ini menunjukkan apa namanya galaksi di mana kita berada, Milky Way gitu. Kita kan ada bagian tata surya kita ada merupakan sebuah bagian dari tata surya dari suatu galaksi yang besar yaitu Milky Way. Dan ini ketika kita melihat ini kita sedang melihat ke ke pusat dari galaksi di mana kita berada. Itu sungguh luar biasa sih. Dan di situ saya juga melihat ya betapa kecilnya kita nih. Saya kadang memikir juga saya ini apa sih, cuma sebutir debu aja dibandingkan dengan alam semesta yang begitu luar biasanya luas. Dan meskipun kita ini kecil dan dibandingkan dengan semesta itu nggak ada apa-apanya, tapi Tuhan Yesus begitu luar biasa, dia begitu mengasihi kita sampai mau datang ke dunia, mau mati buat kita yang nggak ada apa-apanya ini. Itu tanda dari kasih yang luar biasa. Nah, berbicara mengenai bintang, berbicara mengenai alam semesta, ini ada foto juga dari sebuah teleskop yang akan diluncurkan. Kalau jadi akan diluncurkan 18 Desember. Ini sebuah teleskop baru menggantikan teleskop di luar angkasa yang lama yaitu Hubble. Ini yang baru namanya James Webb. Nah, si James Webb ini dia punya perangkat-perangkat yang baru yang lebih canggih lagi sehingga bisa membantu para ilmuwan untuk melihat alam semesta ini dari sebuah kacamata yang baru, sebuah pandangan yang baru gitu. Dan bicara mengenai baru diperbaru ini, ketika saya melihat merenungkan ini, saya juga jadi mikir tentang pembaruan gitu ya. Bagaimana teleskop yang lama itu diperbarui dengan diluncurkannya James Webb ini. Ketika memikirkan itu, saya jadi teringat dengan dua ayat berikut ini, yaitu di Roma 12 ayat 2 dan Markus 1 ayat 4. Mungkin kita bisa baca bersama-sama Roma 12 ayat 2. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Lalu Markus 1 ayat 4, kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Nah, ini ada kata yang saya tebalkan, berubahlah, bertobatlah, berubah sama kayak teleskop yang tadi itu diubah gitu ya. Mereka harus mengupgrade teleskopnya. Ini ya melalui firman Tuhan ini Tuhan juga meminta kita untuk berubah dan bertobat. Seperti yang saya bisa lihat di sini, arti kata berubahlah itu diambil dari kata bahasa aslinya metamorfo.
atau to change into another form. Lalu bertobatlah itu metanoia, a change of mind. Dan ini kalau sudah lihat ya, sama-sama dua kata itu sama-sama ada metanya, meta, berubahlah itu metamorfo, bertobatlah itu metanoia, ada meta. Tapi meta itu artinya apa? Perubahan, change gitu. Dan ketika saya merenungkan ini ya, saya saya berpikir Tuhan itu sebenarnya mau untuk kita berubah. Tuhan mau rindu kita untuk ya mengalami metanoia. Tuhan rindu kita untuk mengalami metamorfo itu, untuk berubah. Tuhan mau kita, pikiran kita itu berubah. Nah, bicara soal berubah, ini saya waktu cari-cari gambaran nemu nemu hal seperti ini gitu kan. Jadi di sini apa namanya? Kan tadi kan dikatakan metanoia itu mengubah pemikiran gitu kan. Pemikiran yang berubah. Nah, pemikiran kita kalau saya renungkan itu kayak ya mungkin seperti gambaran ini itu kayak mesin gitu kan. Dalam otak kita itu ada, bukan nggak ada giginya seperti ini ya, tapi maksudnya adalah kita di dalam otak kita, dalam pikiran kita itu memproses, kita ada proses yang berjalan gitu kan. Dan ketika kita hidup ya, saya mengumpamakannya adalah seperti ini, bahwa kita ini berpikir, otak kita, kepala ini memproses segala sesuatu, dan ada input. Inputnya apa? Inputnya adalah kejadian-kejadian di sekitar kita. Inputnya adalah mungkin perkataan orang, mungkin kita baca berita, mungkin suatu hal yang kita alami. Itu ada banyak input yang masuk. Itu ya, mungkin kalau mau dibilang itu indera, segala indera kita, penglihatan, perasaan, penciuman, dan itu yang menjadi input untuk pemikiran kita gitu kan. Kita kan semua apa yang kita lihat, semua yang kita pegang itu kita pasti pasti diproses oleh pemikiran, oleh otak kita. Nah, maka kita ada input, ada proses, dan ada juga output gitu loh. Nah, lalu saya berpikir, itu kenapa ya? Kenapa Tuhan mau meminta kita untuk mengubah pikiran, untuk metanoia, berubahlah gitu, bertobatlah. Kenapa Tuhan mau meminta kita untuk itu gitu ya? Kenapa Tuhan mau meminta kita untuk mengubah pikiran atau cara berpikir kita? Satu hal yang waktu saya renungkan itu yang muncul adalah seperti ya, adalah ayat ini gitu kan, di Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kalau direnungkan dosa itu apa? Kalau saudara-saudara yang mengikuti Kompas pasti pasti juga apa namanya sudah tahu bahwa dosa itu artinya apa? Hamartia. Dan hamartia apa? Tidak tepat sasaran itu. Dosa itu artinya hamartia, tidak tepat sasaran. Dan karena itu apa namanya proses. Jadi kenapa Tuhan minta kita untuk mengubah pemikiran kita? Karena pada dasarnya proses atau cara kita berpikir, cara kita memandang dunia ketika kita baru lahir, ketika kita ada dan belum menerima Tuhan, atau bahkan sudah menerima Tuhan, bisa juga terjadi, itu pikiran kita itu, proses cara kita berpikir, cara kita memandang dunia itu, ya sudah hamartia katakanlah, sudah melenceng. Kita apa namanya, ketika kita ada dalam dosa, ya pikiran kita itu melenceng gitu. Dan saya juga merenungkan kenapa itu bisa terjadi ya. Ya, ketika saya renungkan, ya maksudnya yang kesimpulan yang saya ambil adalah bahwa ya kita dilahirkan di dunia yang kalau mau dibilang sudah rusak, sudah dunia yang didasari oleh nilai-nilai yang apa namanya, yang di luar Tuhan. Meskipun mungkin kita dilahirkan di keluarga Kristen, tapi di situ pun saya percaya sebaik apapun keluarga itu, sebaik apapun lingkungan di mana kita dilahirkan, pasti ada nilai-nilai yang nggak baik. Dan pasti ada kerusakan, saya nggak bilang semua, gitu, tapi pasti ada suatu hal yang nilai yang salah yang katakanlah mungkin tertransfer ke kita seperti itu ya. Jadi bahwa cara berpikir kita sudah melenceng.
Dari dua kata itu seperti yang kita bisa baca ini, berubahlah itu bahasa aslinya itu metamorpho, yang artinya adalah to change into another form gitu. Dan bertobatlah itu arti dari bahasa Yunani metanoia, a change of mind. Di sini sama-sama kita lihat ada ya dari antara metamorfo dan metanoia ada kata meta yang artinya berubah. Metaformo artinya berubah ke bentuk yang lain. Metanoia artinya pemikiran yang apa? Perubahan dalam pemikiran gitu. Nah, dari dua ayat ini, dari dua pengertian ini, saya menyebutkan Tuhan mau kita ini berubah, Tuhan mau pikiran kita ini berubah. Dan kalau bicara soal pikiran, saya menggambarkan seperti ini bahwa ya pikiran itu kayak gambar yang di atas ini, pikiran itu seperti bukan literally ada gigi-gigi dalam otak dalam pikiran kita ya, tapi pikiran itu seperti sebuah mesin yang memproses segala sesuatu. Ada input yang masuk ke sana dan ada outputnya. Inputnya itu apa? Inputnya bisa berupa apa yang terjadi di sekeliling kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan, apa yang kita baca, apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Itu semua input untuk pemikiran kita, input untuk kita. Dan ketika kita mendapatkan input, itu semua kita proses dalam pemikiran kita pikirkan, kita mungkin renungkan, kita mungkin kumpulkan, atau kita kita analisa dalam pikiran kita, dan itu semua pada akhirnya akan menghasilkan suatu output. Outputnya apa? Outputnya bisa jadi berupa sikap kita, perkataan kita, tingkah kita, gitu. Nah, di sini masih ketika Tuhan, seperti yang tadi kita baca, Tuhan minta kita berubah, bertobat. Tuhan minta ada perubahan pikiran, Tuhan minta kita metanoia. Itu membuat saya berpikir, kenapa sih? Kenapa Tuhan minta kita mengubah pemikiran kita? Kenapa Tuhan meminta kita untuk mengubah cara berpikir kita gitu? Dan ketika saya renungkan, ya jawabannya ada saya dapatkan di Roma 3:23 gitu. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa itu artinya apa, Bas? Dari bahasa Ibrani itu hamartia. Dan hamartia itu apa? Tidak tepat sasaran. Seperti gambaran ini, itu dartnya itu tidak tepat sasaran. Sama seperti dosa. Itu sama artinya seperti hamartia, dan yang artinya adalah juga dosa. Bahwa ya tidak tepat sasaran itu. Nah, tidak tepat sasaran itu pada akhirnya, maksudnya ketika saya renungkan, kenapa Tuhan meminta kita berubah, itu karena proses atau cara berpikir kita, cara kita memandang dunia, itu karena sudah hamartia, sudah melenceng. Cara kita berpikir, cara kita memandang dunia, cara kita atau menganalisa itu sebenarnya sudah dipengaruhi oleh lingkungan yang rusak gitu, sehingga ya akhirnya hamartia, akhirnya melenceng gitu. Meskipun kita mungkin dilahirkan di keluarga yang baik, meskipun kita ada di lingkungan yang baik, tapi pada dasarnya karena kita ada di dunia yang berdosa, dunia yang sudah punya nilai-nilai melenceng, ya pasti akan ada bagian-bagian yang mungkin kalau dibilang ditransfer ke kita, itu pasti kita menangkap bagian-bagian yang melenceng itu, sehingga ya mau nggak mau, suka maupun nggak suka, pasti ada dari pikiran kita yang melenceng. Dan seperti juga kita tahu, kita ada ya, kita dilahirkan dalam keadaan yang berdosa seperti itu kan. Nah, karena pikiran kita, itu proses atau cara kita memandang dunia, cara kita berpikir itu sudah melenceng, ya maka dari itulah Tuhan meminta kita untuk mengubah pemikiran kita gitu. Nah, kadang saya juga waktu itu, ketika saya renungkan, saya mikir juga ya, terus gimana sih caranya untuk tahu kalau pikiran kita atau cara hidup kita sudah melenceng? Karena mikir-mikir ya semua kan baik-baik aja gitu kan. Kita lahir ya, kita dibesarkan, lalu ya terus melencengnya di mana gitu. Maksudnya kayak ya kita nggak masih dalam menjalani kehidupan kita kan, kalau misalnya berpikir salah atau melenceng terus tidak ada kilat yang menyambar gitu kan ya, tidak ada lampu yang menyala dan kamu melenceng atau kamu berpikir salah, itu kan maksudnya tidak secara literally ada gitu kan ya. Nah, untuk itu terus gimana cara yang tahu bahwa pikiran yang kita miliki itu salah? Gimana cara yang kita tahu ketika kita memproses sesuatu itu
itu salah seperti itu. Caranya gimana supaya kita tahu gitu. Itu yang menjadi perenungan saya. Dan apa namanya, ya jawabannya ya kita lihat outputnya gitu, kita lihat hasil dari hasil, ya kalau mau dibilang ya outputnya itu apa gitu kan. Nah, output ini berbicara soal apa? Output ini berbicara soal nih, soal mungkin sesuatu yang berulang-ulang terjadi dalam diri kita, sesuatu yang berulang-ulang kita lakukan gitu. Bisa jadi juga kekhawatiran yang berlebihan, bisa jadi mungkin kemarahan yang berlebihan, kecewa yang berlebihan, eh, ya mungkin sesuatu yang berlebih-lebih gitu kan. Karena sebenarnya ya kadang khawatir itu bisa terjadi gitu. Ketika kita percaya dan sama Tuhan, ketika kita mengimani janji Tuhan, ya nggak langsung otomatis berarti kita terus bebas tidak pernah khawatir lagi, atau bebas kita nggak pernah marah sama sekali, atau kita takut tidak, masih tidak takut sama sekali, nggak seperti itu ya. Pasti akan ada kekhawatiran, pasti akan ada saatnya kita mungkin marah, pasti ada saatnya kita takut. Tapi ketika kekhawatiran, ketika kemarahan, ketika kekecewaan, ketika ketakutan itu berulang-ulang terjadi dan berlebihan gitu ya, itu menunjukkan suatu output yang salah gitu kan. Atau kita berulang-ulang jatuh ke satu dosa yang sama, atau kita berulang-ulang melakukan kesalahan yang sama, yaitu menunjukkan ada output yang salah gitu. Dan ya ini buat kita semua untuk renungkan sendiri sih, apa sih yang, apa mungkin hal yang berulang-ulang terjadi dalam hidup kita gitu ya, apa yang berulang-ulang terjadi yang membuat kita mungkin mungkin bisa jadi putus asa, mungkin kita jadi berpikir kenapa, atau mungkin bisa jadi kita berpikir ya itu memang bagian dari diriku gitu. Tapi saya mau katakan bahwa ketika sesuatu itu berulang-ulang terjadi, itu ada sesuatu yang salah gitu. Itu menunjukkan output yang yang nggak baik, output yang salah. Nah, masalah output itu tidak pernah berdiri sendiri gitu. Kenapa? Karena output itu hasil atau sikap kita itu merupakan hasil dari proses atau cara kita berpikir. Jadi saya ulangi ya, output atau apa yang kita lakukan, katakan, kita apa yang menjadi ya kayak seperti yang tadi, kekhawatiran, ketakutan, kemarahan itu sebenarnya itu tidak berdiri sendiri, tapi itu merupakan hasil dari proses atau cara berpikir gitu. Dan itu membuat saya teringat akan ayat ini ya, Matius 15 ayat 18 sampai 19. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, semua palsu dan hujat. Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Ini juga bicara sama. Outputnya apa? Apa yang keluar dari mulut. Prosesnya apa? Itu ya dari hati. Seperti itu. Ini sama mungkin kalau saya mau berikan gambarannya seperti itu gitu ya. Output sikap, tingkah laku atau perkataan kita adalah hasil dari isi hati kita sendiri. Jadi ini saya tunjuk, bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. Ya, itu kan ada gambaran gunung batu es. Nah, di atas air itu ada satu, kita lihat ada satu yang menonjol keluar gitu kan. Ada satu bagian dari gunung batu es itu yang keluar. Tapi kalau kita lihat di bawah air, ternyata lebih besar lagi gitu. Dan itu sama apa sepucuk es yang ada di luar itu, output itu merupakan output kita gitu. Output kita itu hasil dari eh, isi hati kita sendiri. Jadi di bawah suatu pucuk yang kecil itu ada es, ada suatu bongkahan yang besar sekali gitu. Jadi output sikap tingkah laku kita itu merupakan hasil dari isi hati kita sendiri, seperti yang tadi kita udah baca gitu. Ada sesuatu yang nggak kelihatan kan isi hati kita itu nggak kelihatan orang lain gitu. Tapi kita bisa melihat secara tidak langsung isi hati kita apa dari output kita, dari sikap kita, tingkah laku kita, perkataan kita. Nah, itu saya mikir tentang ayat ini juga, ini di Yeskel 36 ayat 26. Semoga bisa terlihat. Nah, ini Yeskel 36 ayat 26, saya akan bacakan. Kamu akan kuberikan hati yang baru,
dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ini firman Tuhan dari Yeskel 36 ayat 26. Dan di sini berbicara mengenai hati ini saya juga jadi mikir gitu ya. Saya jadi mikir, kenapa saya mikir? Karena ada teman saya yang bertanya, Tuhan bilang akan berikan hati yang baru. Itu maksudnya apa gitu kan? Terus saya sebagai orang Kristen bilang, ya kamu akan nanti Tuhan akan berikan kamu hati yang baru gitu. Saya bilang seperti itu. Dia bilang, nah maksudnya, terus apa saya hati itu apa? Maksudnya apa Tuhan akan ganti liver hati saya? Tuhan akan apa namanya ganti jantung atau itu apa gitu? Apakah hati yang dibicarakan itu merupakan jantung atau apa namanya liver gitu kan? Waktu dia bertanya itu saya itu juga membuat saya tersentak. Maksudnya saya mikir, oh iya, iya maksudnya ya kalau secara dibilang secara Kristen ya kita pasti tahu lah hati itu ya ada di dalam diri kita, hati kita ya hati ya kita secara orang Kristen kita bisa bilang itu. Tapi waktu saya renungkan ya benar juga untuk orang yang tidak dilahirkan dalam keluarga Kristen, orang yang apa namanya enggak ya belum mengenal Tuhan akan juga mikir ya apa sih maksudnya hati itu ketika Alkitab bicara tentang hati itu maksudnya apa? Apakah itu literally organ hati yang kita miliki atau jantung? Terus kan mikir juga jantung emang jantung bisa mikir gitu atau hati kita ini ternyata bisa juga mikir atau apa namanya seperti dia memproses segala sesuatu gitu ya. Apakah seperti itu? Nah, waktu teman saya bertanya seperti itu, saya jadi tertarik juga, terus saya menggumulkan lagi, saya mencari juga maksudnya apa gitu. Dan ternyata ketika Alkitab bicara tentang hati, itu Alkitab menggunakan bahasa Ibrani-nya ini, left, yang kan bahasa Ibrani dari kanan ke kiri ya. Kanan kalau saya lihat itu yang kayak lampu, ini sama kayak lampu itu lampu templok itu huruf L-nya orang Ibrani gitu. Jadi terus yang titik dua itu dia akhirnya jadi E, jadi baca left yang apa namanya kayak huruf C kebalik itu sebenarnya itu huruf uh, B apa namanya ya B bacanya V kalau left intinya itu bacanya left dan itu yang kita pakai untuk hati yang artinya kalau orang berani bilang left itu artinya heart, mind atau conscience gitu. Jadi sebenarnya ketika Alkitab bicara masalah hati itu orang Yahudi bilang bahwa ya dalam bahasa Ibrani itu nggak ada kata untuk apa ya menggambarkan hati itu. Ya. Ketika mereka bicara soal hati, sebenarnya yang mereka bicarakan itu adalah pikiran gitu. Jadi kalau dari apa yang mereka artikan seperti ini, mungkin bisa di ayat yang tadi kita baca itu bisa dijadikan seperti ini gitu ya. Kamu akan kuberikan pemikiran yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu pemikiran keras dan kuberikan kepadamu pemikiran yang taat. Itu mungkin izinkan saya mengubah ini sejenak supaya mungkin ini bisa memberikan gambaran kepada kita yang lebih jelas gitu ya. Jadi sini Tuhan berbicara, kamu akan kuberikan pemikiran yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu pemikiran keras dan kuberikan kepadamu pemikiran yang taat. Ini Tuhan mau memberikan kita sebenarnya suatu pemikiran yang baru. Jadi ketika kita bilang bertobat, kita bilang ubahlah budimu, Tuhan sebenarnya mau memberikan kepada kita pemikiran yang baru. Nah itu membuat saya juga bertanya, ya gimana sih kita bisa menerima atau metanoia itu? Gimana kita bisa metanoia, kita mengubah pemikiran kita? Bagaimana kita bisa menerima cara pemikiran Tuhan, cara berpikiran baru itu gitu. Nah, itu yang pertama saya mau katakan gimana cara kita bisa menerima pemikiran baru itu, yaitu adalah dengan kita membawa pemikiran kita membawa keadaan kita sekarang, kita membawa output itu ya tadi mungkin yang tadi di awal saya sudah bicarakan bahwa ya mungkin itu terjadi berulang-ulang. Mungkin kita berulang-ulang jatuh mungkin ke lubang yang sama, jatuh ke dosa yang sama atau terikat gitu kita nggak bisa lepas-lepas atau kita
selalu berulang-ulang marah yang berlebihan, atau khawatir yang berlebihan, atau takut yang berlebihan, atau semua yang berlebih-lebih itu, ya kita bawa itu ke hadapan Tuhan. Kita bawa mungkin pemikiran kita ke hadapan Tuhan. Kita bawa mungkin keadaan kita saat ini. Nggak tahu saya nggak tahu setiap kita dalam keadaan seperti apa, tapi kita bawa itu ke hadapan Tuhan. Kita datang ke hadapan Tuhan, bilang, Tuhan, ini loh keadaan kok seperti ini Tuhan. Kita bawa itu ke hadapan Tuhan. Dan itu sama kayak di sini di Mazmur 62 ayat 9, saya bacakan buat saudara. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Curahkanlah isi hatimu. Ini seperti yang ya tadi kita baca, hati itu bicara soal pemikiran. Ya curahkan pemikiranmu itu ke hadapan Tuhan. Nyatakan pada Tuhan, Tuhan, aku kok ya ini loh Tuhan, berulang-ulang aku ini jatuh ke apa namanya, ke kesalahan yang sama. Kenapa kok aku marah terus ya? Kenapa aku marah yang berlebihan? Kenapa aku bereaksi? Kenapa outputku itu berlebihan gitu? Dan kadang orang lain bisa berkata, ya itu memang bagian dari dirimu. Tapi saya mau katakan kepada saudara-saudara semua itu bahwa ketika itu terjadi berulang-ulang, suatu hal negatif terjadi berulang-ulang, ya itu kalau sudah terjadi cuma sekali dua kali terjadi, ya mungkin itu terjadi saat itu aja gitu ya. Tapi kalau berulang-ulang terjadi, itu menunjukkan suatu hal yang salah gitu. Dan itu buat kita semua, ya Tuhan tawarkan, Tuhan ajak kita melalui Mazmur 62 ayat 9 untuk membawa semua itu ke hadapan Tuhan. Kita menawarkan itu kepada Tuhan, ini loh keadaanku sekarang, ini loh Tuhan. Kenapa kok bisa seperti ini Tuhan? Kita bawa itu ke hadapan Tuhan, dan suatu hal yang luar biasa membebaskan adalah ya saudara, bahwa Tuhan itu tidak pernah menghakimi kita gitu. Ketika kita datang ke Tuhan dengan membawa dosa kita yang berulang kita lakukan, ketika kita datang ke Tuhan membawa mungkin pemikiran kita yang salah yang membuat orang lain sedih, melukai orang lain atau apapun itu, Tuhan nggak pernah menghakimi kita dan bilang, Adi, kamu bawa itu ya, nih langsung disambar petir atau apa ya, atau apa namanya, tiba-tiba lampu mati terus apa namanya, terus langsung apa namanya, terjadi sesuatu. Nggak gitu, Tuhan nggak pernah. Itu luar biasa. Tuhan tidak menghakimi kita. Jadi kita bisa datang itu di sini di Mazmur 62 ayat 9 juga dikatakan Tuhan itu tempat perlindungan kita gitu. Tempat perlindungan adalah tempat di mana kita bisa merasa aman dan terlindungi gitu. Dan itu hal itu yang sama juga terjadi ketika kita membawa itu segala kelemahan kita, segala kekurangan kita, segala dosa kita, segala output kita yang salah, kita bawa ke Tuhan. Tuhan tidak pernah menghakimi kita. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa mendapatkan metanoia, itu mendapatkan pemikiran yang baru. Pertama-tama kita harus bawa pemikiran kita yang sekarang itu ke hadapan Tuhan. Yang kedua, kita meminta Tuhan untuk menunjukkan mengapa kok bisa seperti itu, mengapa bisa berpikir seperti itu. Mengapa Tuhan, aku berulang-ulang melakukan itu Tuhan, tolong Tuhan. Tunjukkan kenapa sih. Orang lain bilang, ya itu memang bagian dari karaktermu, itu memang seperti itu. Tapi saya mau katakan, enggak, saudara. Mari kita datang ke Tuhan, kita bawa Tuhan, kenapa sih bisa seperti itu? Karena seperti yang tadi bilang, output sendiri itu nggak bisa berdiri sendiri. Segala yang kita hasilkan, segala tingkah laku sikap kita itu merupakan hasil dari proses. Nah, ketika outputnya ada sesuatu yang nggak beres, itu bukan salah outputnya, tapi itu salah prosesnya, cara berpikir. Ada sesuatu yang salah, dan saya yakin Tuhan mau menunjukkan itu buat setiap kita. Kenapa? Karena pada dasarnya Tuhan ingin kita dipulihkan gitu. Jadi step yang kedua setelah step pertama kita datang ke Tuhan membawa pemikiran kita. Step yang kedua kita minta kepada Tuhan Yesus tolong, Roh Kudus tolong. Tunjukkan apa sih? Kenapa kok bisa sampai seperti ini Tuhan? Tolong Tuhan nyatakan. Karena kami di ayat ini di Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 mengatakan, selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ini seperti Daud berkata, selidikilah aku ya Allah, kenalah
hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Kita datangkan Tuhan, ini loh Tuhan aku, selidiki aku Tuhan, kayak lagu itu, selidiki aku gitu. Tuhan tolong pikiranku ini Tuhan, kayaknya ada proses, ada yang salah Tuhan. Kenapa kok aku bisa bilang gitu Tuhan? Karena ya aku berulang kali aku melakukan kesalahan yang sama, berulang kali mungkin aku kok marah terus gitu, padahal seharusnya nggak usah marah ya. Tapi kenapa kok bisa reaksinya sekeras itu gitu? Atau Tuhan kenapa sih aku bisa berulang kali aku jatuh mungkin ke kesalahan yang sama selalu di situ Tuhan. Ya, itu ya sama seperti yang ya saya ulang lagi bahwa output itu tidak bisa berdiri sendiri. Selalu terjadi oleh karena ada suatu proses yang salah. Dan di sini di langkah yang kedua setelah kita bawa keadaan kita yang salah, ketika kita bawa mungkin output yang salah tadi ke hadapan Tuhan, kita minta Tuhan tunjukkan, Tuhan selidiki, Tuhan nyatakan, Tuhan kau lihat dan minta Tuhan nyatakan apa yang uh, proses berpikir apa yang salah, cara berpikir apa yang salah yang harus diubah kayak gitu. Kita datang ke Tuhan dan minta itu. Dan yang ketiga, ya kita seperti yang ini tulisannya gitu ya. Kita minta Tuhan untuk memulihkan, menyembuhkan pemikiran kita. Setelah kita datang ke hadapan Tuhan membawa pemikiran kita, curahkan isi hati, curahkan pemikiran, curahkan mungkin segala apa namanya pemikiran, segala output kita atau dosa kita bertanya, lalu kita bertanya Tuhan apa sih yang salah? Lalu yang ketiga kita minta Tuhan tolong pulihkan aku Tuhan, tolong sembuhkan pemikiranku yang salah itu Tuhan. Mungkin setelah ketika kita datang ke Tuhan, Tuhan saya percaya Tuhan bisa jawab langsung gitu di saat itu juga. Tuhan nyatakan mungkin dalam pikiran kita mungkin Tuhan nyatakan itu apa sih yang salah, kenapa bisa seperti itu. Tapi kadang bisa juga itu merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Mungkin nggak saat itu langsung Tuhan tunjukin gitu, tapi berulang-ulang masih ke depannya Tuhan akan bukakan nyatakan gitu. Kenapa sih bisa seperti itu gitu. Saya yakin itu gitu. Dan itu bisa dinyatakan mungkin waktu kita baca sesuatu yang lain, kita dengarkan sesuatu yang lain, kita renungkan firman di saat yang lain, Tuhan nyatakan loh, kenapa kamu berulang-ulang mengeluarkan output yang seperti itu gitu. Nah, tapi setelah ya kita bisa minta yang bisa kita lakukan sekarang, dan kita bisa minta Tuhan tolong pulihkan, Tuhan tolong sembuhkan, Tuhan tolong bereskan pemikiranku yang salah ini. Itu kita bisa lakukan. Dan di sini di Lukas 4 ayat 18 sampai 19 saya bacakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan ini yang sebenarnya Tuhan, ini yang salah satu waktu Tuhan masuk ke sinagog, Tuhan buka kitab yang dibuka oleh Yesaya, Tuhan membaca dari Yesaya itu. Tuhan bilang ya ini benar-benar merupakan rangkuman dari visi kenapa Tuhan Yesus datang, visi dan misi Tuhan Yesus itu. Roh Tuhan ada padaku sebab ia telah mengurapi aku untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan ini ya. Saya garis bawahi pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Inilah yang Tuhan mau. Tuhan mau itu membebaskan kita dari itu hal-hal yang berulang kali kita jatuh ke sana gitu. Tuhan mau memberi kita penglihatan gitu. Tuhan mau membukakan kepada kita apa ya proses berpikir kita yang salah, yang membuat kita menghasilkan output yang salah itu gitu. Tuhan mau membebaskan kita gitu. Tuhan mau memberitakan ini tahun rahmat Tuhan telah datang. Itu loh Tuhan. Itu loh saudara-saudari. Tuhan tuh mau membebaskan kita dari pemikiran kita yang salah. Maka dari itu kita ini
The same old thinking creates a result in the same old results gitu. Jadi ini muter aja, kalau kita punya pemikiran yang salah, ya akan terus menghasilkan hal-hal yang salah, akan terus outputnya akan terus menerus salah gitu ya. Dan maka dari itu Tuhan meminta kita untuk ya, punya new mindset. Tuhan meminta kita untuk metanoia, metamorfo gitu, metamorfo. Tuhan mau kita untuk berubah karena pikiran yang baru. Ketika kita metanoia, kita mendapatkan pemikiran baru, akan juga menghasilkan hasil yang baru. Hidup kita akan diubahkan ketika kita memiliki pemikiran yang baru. Dan pemikiran yang baru itu cuma Tuhan yang bisa berikan melalui firman, melalui renungan, uh, melalui ya di komsel, atau kita kita datang ke komsel, kita ngobrol sama-sama, kita bersekutu sama-sama. Disitulah saya percaya, di situ Tuhan mau menawarkan kepada kita suatu pemikiran yang baru. Dan katanya gimana kita bisa metanoia, saya ulangi lagi. Ya pertama kita membawa pemikiran, kita bawa keadaan kita sekarang ke hadapan Tuhan. Kita bawa itu, lalu yang kedua kita minta Tuhan, Tuhan tolong tunjukkan kenapa sih aku berpikir seperti itu gitu. Kenapa sih Tuhan aku selalu jatuh ke hal yang sama? Kenapa sih Tuhan aku kok mungkin takut berlebihan, marah berlebihan, atau mungkin ya kecewa berlebihan sampai eh, apa namanya? Mungkin bisa kecewa sampai benar-benar panas gitu, sampai sebel gitu. Semua yang berlebihan itu ya kayak tadi itu menunjukkan sesuatu yang salah gitu. Jadi kita bawa pemikiran keadaan itu, kita minta Tuhan tunjukin kenapa kok bisa seperti itu. Lalu ketika kita minta Tuhan tolong sembuhkan, pulihkan. Kalau ada pemikiran yang salah, Tuhan tolong nyatakan, pulihkan itu. Dan saya yakin ya Tuhan tuh mau gitu. Karena itu ya visi misi Tuhan itu memberikan pembebasan. Visi misi Tuhan itu dia mau melepaskan kita dari segala ikatan kita. Dia mau memperbarui kita. Dan ya satu-satunya cara adalah dengan kita datang ke dia, kita menawarkan pemikiran kita yang lama. Karena itu, saudara-saudara, luar biasanya Tuhan. Tuhan nggak pernah memaksa kita. Gitu. Tuhan nggak pernah memaksa kita. Dan yaitu apa yang membedakan kita sebagai orang Kristen dengan agama lain adalah bahwa kita ini bukan ya, agama Kristen buat saya, menurut saya itu bukan suatu ritual, bukan cuma artinya ya udah kita ke gereja, kita nyanyi, kita berdoa sebelum makan. Itu bukan sebuah ritual, tapi sebuah relasi dengan Allah yang hidup. Dan sebuah relasi itu butuh apa? Butuh komunikasi dua arah gitu. Ada saatnya kita bicara ke Tuhan, ada saatnya Tuhan berbicara ke kita gitu. Dalam sebuah relasi ada tanya jawab. Dan di sini ini kesempatan buat kita yang Tuhan tawarkan kepada kita untuk bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa sih yang salah dari diriku, dari pemikiranku? Kenapa sih aku kok bereaksi seperti itu terus gitu? Kenapa hidupku seperti ini Tuhan? Kenapa keadaanku seperti ini gitu? Kenapa mungkin aku nggak punya teman Tuhan? Apakah ada pemikiran yang salah? Dan sekali lagi saya mau katakan, saudara, segala output kita, segala yang kita hasilkan itu bukan merupakan bagian kita. Jadi maksudnya adalah ketika ada orang bilang, ya kamu memang pemarah, itu memang sikapmu, itu memang sifatmu. Saya mau katakan itu suatu hal yang salah. Atau ya memang kamu karena itu kamu selalu melakukan itu, ya itu memang bagian dari dirimu. Itu bagian dari karaktermu. Saya mau katakan tidak seperti itu gitu. Apa yang kita hasilkan itu merupakan ya dari proses, dari cara berpikir kita gitu ya. Dan itu yang mau Tuhan ubah itu. Itu yang mau Tuhan ubahkan. Dan ketika kita meminta Tuhan, Tuhan tolong pulihkan aku. Tuhan tolong ubah pemikiranku. Dan di saat Tuhan menunjukkan kenapa seperti itu, ya disitulah saatnya kita untuk juga minta Tuhan memulihkan. Dan saya percaya pemulihan itu akan terjadi. Dan Tuhan mau memulai dari diri kita. Tuhan mulai dari diri kita. Dan itulah pentingnya kita ya datang ke Tuhan, dan pertama-tama yang kita minta Tuhan untuk mengubah kita, menyatakan kepada kita apa sih yang salah dari diri kita, dari pemikiran kita apa sih yang salah, dan kita minta Tuhan tolong ubahkan, pulihkan, sembuhkan.
sembuhkan kita. Dan itu, ya itu inti arti metanoia itu seperti itu kan, perubahan. Ada pemikiran yang baru, meta, ada sesuatu yang baru, noia pemikiran, suatu pemikiran yang baru yang Tuhan mau berikan kepada kita. Bahkan saya mau ajak kita semua untuk datang setiap hari, kita datang ke Tuhan, kita ya berkomunikasi dengan Dia, kita minta Tuhan nyatakan apa sih yang salah, Tuhan nyatakan apa yang aku harus ubah dari cara aku berpikir, Tuhan nyatakan itu. Saya yakin ya, setiap hari ketika kita merenungi firman Tuhan, kita memuji Tuhan, ketika kita bersekutu, Tuhan akan nyatakan apa yang harus kita ubah. Saya percaya kita semua akan mengalami metanoia itu. Kita akan mengalami perubahan itu. Itu yang ingin saya sampaikan, dan saya yakin ketika kita mengalami metanoia itu, ketika kita ya mengalami pengubahan itu, ya kita akan menjadi murid Tuhan yang semakin siap dan semakin teguh. Mari kita bersama-sama tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai, hamba-Mu terbatas, hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu, tapi biarlah Engkau Tuhan Yesus, biarlah Engkau Roh Kudus yang menyempurnakan semua itu. Saya percaya, hamba-Mu percaya Tuhan bahwa ya, mari kita akhiri perenungan kita hari ini, dan kita mau tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kami semua. Kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah membaca, kami sudah merenungkan firman-Mu. Mari Roh Kudus, mari Tuhan Yesus, Kau yang sendiri yang bekerja dalam diri kami, nyatakan kepada kami apa pemikiran-pemikiran yang salah yang harus kami ubah. Roh Kudus, tolonglah kami. Mungkin ada dari kami yang berulang kali kami jatuh ke kesalahan yang sama, atau mungkin ada dari kami mungkin ditinggalkan terus-menerus oleh teman-teman, atau mungkin kami mengalami suatu keadaan yang ya nggak menyenangkan terus-menerus Tuhan. Tuhan, tolong nyatakan kepada kami Tuhan apa yang menjadi penyebabnya. Nyatakan kepada kami, mungkin ada pemikiran kami yang salah. Roh Kudus, tolong nyatakan kepada kami apakah pemikiran yang salah itu, sehingga kami Tuhan bisa mengubahnya itu sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, saya percaya, hamba-Mu percaya bahwa ini merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Hamba-Mu percaya Tuhan bahwa Engkau mau mengerjakan pemulihan itu, Engkau mau mengerjakan pembebasan itu dalam diri setiap kami. Oleh karena itu, Tuhan Yesus, mari Engkau yang berkati kami, mari Engkau yang pimpin kami dalam proses ini, dalam proses kami membawa semua itu ke hadapan-Mu, dalam kami menggumulinya bersama dengan Engkau, dalam kami juga mengubah pemikiran kami. Tolong kami Tuhan, karena kami nggak bisa melakukan itu sendiri, kami butuh Engkau. Dan kami mengucap syukur karena Engkau mau mengerjakannya itu dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersama kita katakan, amin. Terlebih tinggi pikiran-Mu, terlebih besar kuasa-Mu. Kuatku percuma, sia-sia tanpa ada penyertaan-Mu. Terbatas yang ada padaku, terlengkap apa yang Kau tahu. Teramat ku perlu hadirat-Mu, biar Roh-Mu yang memimpinku. Hidupku bagi-Mu, nafasku bagi-Mu, setiap kata terucap hanya bagi-Mu. Segenap pikiranku, seisi hatiku, bagi
bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Engkau percaya kepadaku untuk menjalani rencana-Mu. Ku mengikutimu dan langkahku menjadi sesuai kehendak-Mu. Oh, hidupku bagimu. Mari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan Saudara-saudara, kita mau menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita bersyukur untuk pimpinannya dari awal hingga akhir. Mari saya undang, kalau tidak keberatan, boleh berdiri di tempat masing-masing untuk kita menghormati Tuhan yang kita sembah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Di akhir dalam ibadah ini, kami sekali lagi mengucap syukur buat anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh mengambil waktu untuk beribadah kepadamu Tuhan. Kau memberkati pujian penyembahan yang sudah kami sampaikan di hadapan Tuhan. Berkati tim pujian penyembahan yang sudah membawa kami masuk dalam penyembahan yang benar, yang berkenan dalam roh dan kebenaran. Kiranya boleh Engkau terima sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Berkati juga Bapak Adi Yesaya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu kami hidup dalam dunia yang begitu cepat berubah, Tuhan. Namun kami diingatkan supaya kami boleh mendapatkan perubahan pikiran. Mari Bapak, Engkau membawa pikiran kami atau cara berpikir kami kepada Engkau saja, Tuhan. Ini menjadi doa kami, Tuhan, supaya kami boleh semakin mengerti apa yang jadi pikiran Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, menyatakan apa yang menjadi penyebab dari pemikiran kami yang salah, dan kami boleh beralih untuk maju. Memohon kepadamu Tuhan, sembuhkan, pulihkan pemikiran kami yang salah, dan kiranya Engkau menunjukkan bagaimana caranya kami memperbaiki cara berpikir kami, Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami hidup sebagaimana yang kami pikirkan. Karena itu Tuhan, kalau Engkau terus berbicara kepada kami, karena kami tidak bisa hidup di luar pikiran atau keyakinan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah pikiran kami boleh terus diperbaharui untuk kami boleh mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu sesuai dengan Roma 12 ayat 2, bahwa kami boleh mengetahui apa yang benar, yang berkenan, dan yang sempurna. Engkau yang terus Tuhan mengerjakan dalam kehidupan kami Tuhan, supaya metanoia ini terjadi dalam hidup kami Tuhan. Berkati Bapak Adi Yesaya bersama isi keluarganya, supaya Engkau pakai hamba-Mu ini semakin luar biasa juga. Setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu, berikan kami iman untuk kami boleh melangkah bersama dengan Tuhan, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dengan memakai pikiran yang semakin diperbaharui. Terima kasih ya Tuhan, mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang begitu besar. Kami sebelum menutup ibadah ini, kami teringat untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih kalau angka COVID sudah semakin melandai. Terima kasih untuk Papua ke-20, untuk PON ke-20 di Papua yang sudah berjalan juga dengan baik. Terima kasih juga untuk pertolongan Tuhan bagi bangsa dan negara kami supaya tetap maju, tetap dijaga secara ekonomi, secara hal-hal yang diharapkan supaya bangsa kami, masyarakat boleh tetap menyadari Tuhan pentingnya menjalani kehidupan berdasarkan protokol kesehatan, jauhkan, hindarkan daripada gelombang ketiga yang ditakuti, ya Tuhan, supaya Indonesia tetap dibungkus dengan kuasa darah-Mu. Mari Tuhan, mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, juga untuk Jerman dan Belanda, tempat di mana kami berada, kami tinggal, kami bekerja, kami menjalankan studi. Mari Tuhan berkati supaya di negara-negara ini juga para pemimpin negara Jerman dan Belanda juga menjadi orang-orang yang sungguh takut akan Tuhan. Banyak hal yang boleh dipulihkan kembali atas negara-negara ini Tuhan. Kami membutuhkan revival di negara Jerman dan di Belanda, juga di Indonesia Tuhan. Lawatlah Tuhan, seperti ketika Engkau mencurahkan Roh-Mu yang kudus, ketika jemaat mula-mula berdiri, kami tahu itu merupakan suatu lawatan yang begitu dahsyat.
Kami juga membutuhkannya pada hari-hari ini Tuhan. Berkati GMI di semua kota, baik yang ada di Jerman, baik di kota Frankfurt, Mannheim, Braunschweig, Köln, Nuremberg, Stuttgart, dan Gießen, maupun yang di Belanda, di Maastricht dan di Eindhoven. Berkati Tuhan, supaya seluruh jemaat GMI boleh bertumbuh bersama, boleh menjadi dewasa bersama, dan kami boleh terus mempersiapkan diri menjadi generasi yang siap sedia dalam menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk rencana seminar retreat online pada minggu yang akan datang. Berkati supaya seminar retreat online ini boleh berjalan dengan baik, sesuai dengan pimpinan yang daripada kehendak-Mu. Berkati tim dari GMI yang ada di kota Braunschweig menjadi panitia, menjadi tuan rumah. Berikan mereka senantiasa kesehatian untuk melakukan apa yang terbaik. Berkati para pembicara tamu Tuhan yang akan memberkati kami. Bersyukur untuk mereka yang sudah mendaftar. Kalau ada di antara kami yang belum mendaftar, biarlah Tuhan Engkau menggerakkan hati saudara-saudara kami, karena ini merupakan kesempatan emas Tuhan untuk kami boleh dipersiapkan menjadi generasi yang siap sedia menyambut kedatangan Tuhan, untuk kami boleh ready, kami boleh prepare Tuhan menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih ya Tuhan. Engkau memberkati pada tanggal 22 sampai 24 Oktober nanti. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kegiatan kami sepanjang minggu ini dalam Hope di kota-kota maupun Hope Global pada hari Kamis maupun juga untuk Komsel Perkasa, Komsel Perak. Kau berkati. Menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Sebentar kami akan meninggalkan online ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami semua. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh mengarahkan hati kita, mengendahkan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Karena kasih karunia-Nya Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai engkau mulai dari sajam ini sampai Maranatha, yaitu Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk yang kedua kali. Haleluya. Amin.